Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 Desember 2024, sehari before Natal ya. Jadi selamat merayakan Natal untuk teman-teman yang merayakan. Mungkin hari ini akan ada ibadah ya. Ya, selamat menjalankan. Teman-teman, kita akan mulai pembahasan dari update market ya, teman-teman, mulai dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi di perdagangan kemarin kita cuma dapat sedikit data doang dari GDP dari Inggris, serta Amerika Serikat kemarin ada data terkait dengan consumer confidence and new home sales, di mana tren menunjukkan new home sales mengalami tren kenaikan. Jadi penjualan rumah di Amerika Serikat itu naik di perdagangan kemarin. Kemudian consumer confidence turun ya, indeksnya dari 112 menjadi 104. Terus dari Inggris kemarin data GDP-nya mengalami proses kenaikan meskipun di bawah ekspektasi. Ya, mungkin market kemarin dari US dollar agak-agak sedikit naik, teman-teman, karena data penjualan rumahnya naik ya. Pound sterling agak sedikit tertekan. Kemudian hari ini kita akan dapat sentimen data dari Jepang, itu akan ada monetary policy meeting dan juga data inflasi CPI dari Jepang. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada durables good order dan juga akan ada data lanjutan untuk new home sales. Itu sih, nggak terlalu banyak sentimen untuk perdagangan hari ini. Besok udah hari raya jadi libur ya teman-teman, market Natal, tahun baru, terus weekend, long holiday teman-teman. Jadi mungkin beberapa institusi besar ya kan, perbankan, kemudian juga manajer investasi bakalan banyak yang libur. Jadi pasti volume perdagangan akan turun itu. Sementara kalau kita lihat dari kondisi market kripto, saya kaget lihat, wah, hijau-hijau ya teman-teman, hijau terang, especially untuk altcoin. Kondisi dari Bitcoin udah mulai terkoreksi. Bitcoin seperti analisa saya kemarin masih akan ongoing menuju ke 90.000 potensial untuk jemput liquidity di sana. Terus BTC dominance ini saya agak seneng ya, agak seneng. Ya, seneng banget lah lihat pergerakan BTC dominance yang mengalami drop 5% per video ini dibuat. Ini menunjukkan bahwa aliran dana udah mulai nih keluar dari Bitcoin dan masuk ke altcoin lagi. Ya, dan penurunan terjadi pada Bitcoin hari ini sekitar 2%, dengan BTC dominance turun 5%. Ini syukurnya menyebabkan altcoin meskipun nggak ngepump, tapi dia bergerak cukup stabil. Jadi ini mengindikasikan kita masih punya harapan, khususnya untuk alt season. Ya, bagi teman-teman yang mungkin telah menantikan kapan terjadi alt season, ya nampaknya kita masih punya harapan setelah melihat pergerakan BTC dominance yang benar-benar breakdown dari mereka punya rising wedge pattern dan sekarang akan mengarah kepada tren penurunan berikutnya. Ini udah good point sih untuk alt season. Bitcoin masih harus koreksi terlebih dahulu sepertinya, teman-teman. Itu ya sedikit kondisi dari pasar. Kemudian kita punya beberapa berita dan juga sentimen lagi untuk market, teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu, jadi akan ada FOMO listing karnaval event dari Gate.io yang akan berakhir sampai 5 hari ke depan, sampai akhir tahun ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa yang punya token FOMO bisa depositkan di Gate.io, akan mendapatkan reward share sampai 5.000, minimum depositnya adalah 10 token FOMO. Itu bagi teman-teman yang melakukan trading pun, kalau teman-teman trading setidaknya 100 FOMO akan berpeluang mendapatkan reward share berupa 10.000 token FOMO ya di market spot. Untuk pengguna baru juga akan langsung bisa dapat price pool sampai 5.000 token FOMO kalau teman-teman deposit ya 50 FOMO minimal gitu. Event ini terbatas, yang tertarik linknya di kolom deskripsi. Oke, kita akan lihat dari beberapa sentimen pada market, apakah saat ini marketnya lagi bagus atau tidak. Kenapa sih Bitcoin bisa turun sementara altcoin justru malah strong, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sentimen market, VanEck kemarin berpendapat bahwa cadangan Bitcoin strategis dapat memotong utang Amerika Serikat sebesar 36
pada tahun 2020. Sorry, 2050. Ini merupakan sebuah berita optimis dari Van Eck melihat rencana dari Amerika Serikat yang memang menjadikan Bitcoin sebagai cadangan reserve ya, strategik yang bakalan berpotensi untuk membuat dolar kembali kokoh, teman-teman, sebagai salah satu mata uang yang paling kuat di dunia ini. Jadi kalau kita lihat memang kondisinya saat ini Bitcoin secara secara regulasi itu benar-benar disupport sih sama Amerika Serikat. Cuma nanti gimana pengaplikasiannya? Apakah regulasi bisa cepat? Sepertinya sih enggak ya. Seperti kemarin analisa dari Arthur Hayes, berpeluang banget tuh kalau Bitcoin bisa jadi mendapatkan tekanan menjelang pelantikan dari Trump itu. Cuman ya balik lagi, apakah altcoin-nya nanti kena dump atau enggak, ya itu balik lagi sama BTC dominance. Teman-teman, kemarin aku udah kasih tahu ya tentang cheat sheet dari Bitcoin dominance. Kalau teman-teman mungkin sempat lihat video sampai akhir. Jadi Bitcoin yang turun itu belum tentu altcoin-nya ikutan turun. Karena akan ada situasi di mana pergerakan Bitcoin dominance mengalami penurunan, tapi Bitcoin-nya juga ikut turun, biasanya altcoin akan cenderung stabil. Atau kalau Bitcoin dominance turun, sementara Bitcoin-nya sedikit mengalami kenaikan, itu akan terjadi alt season. Gitu. Jadi ya intinya adalah Bitcoin yang turun itu bukan berarti pergerakan dari altcoin itu bakalan ikutan turun juga. Tergantung balik lagi ke Bitcoin dominance-nya seperti apa. Jadi ini berita yang cukup optimis ya dari Van Eck, tapi long term lah. Kemudian juga ada beberapa token yang akan unlock. Teman-teman harus waspadai beberapa token unlock ini. Ada Ethena akan ada unlock sekitar 0,44% di perdagangan besok. Kemudian ada Cardano, ini nggak terlalu ngaruh sih, Cardano unlock cuma 0,05%. Kemudian yang agak besar itu token BDX, unlocknya 4,78%. Akan dilakukan 7 hari ke depan. Optimism akan ada unlock lumayan gede juga, sekitar 2,3%. Waspada. Sui Network akan ada unlock 2% 8 hari ke depan. Lalu ada Zeta. Zeta ini unlocknya gede banget, sekitar 9,35% dalam 8 hari ke depan. Hati-hati. Kemudian di YDX akan ada unlock sekitar 1,17% 8 hari ke depan. Kaspa juga akan ada unlock sekitar 0,72% dalam 13 hari ke depan. Lalu token baru Move akan ada unlock 2,22% 16 hari ke depan. Beberapa token unlock ini mungkin akan memberikan impact terhadap tekanan harga tergantung kondisi dari market. Jadi sedikit edukasi, token unlock ini adalah token yang bisa dibuka atau bisa dijual oleh orang-orang yang sempat tokennya di lock. Ini biasanya sih terjadi kepada para developer, para pengembang ataupun para investor awal di sebuah project altcoin. Begitu. Jadi biasanya ketika mereka invest, mereka berkontribusi, tokennya itu dalam fase vesting atau fase unlock. Fase lock. Artinya tokennya itu tidak bisa diperjualkan langsung. Ya, dijual belikan langsung. Dia harus dikunci dulu selama setahun. Tujuannya untuk apa? Untuk menstabilkan harga dan juga untuk memberikan distribusi reward untuk para orang yang sudah mensupport project tersebut. Itu barulah nanti periode unlocknya akan dibuka bertahap supaya tokennya juga nggak terjadi dump dan lain sebagainya. Makanya dibuka bertahap. Tapi tetap aja sih yang paling ngaruh nanti adalah supply and demand. Ya, kalau supply-nya tinggi, demand-nya kecil, harganya akan turun. Tapi kalau demand-nya banyak, supply-nya mungkin dibuka, ya kan, di unlock. Nah, itu bisa jadi pergerakan stabil. Jadi belum tentu unlock itu membuat harga drop. Ya, tergantung demand-nya kembali. Itu makanya penting untuk mencari project yang punya use case. Sebab use case bisa membantu project tersebut tidak terjadi dump yang parah ketika unlock. Itu. Tapi kalau persentasenya gede juga, unlock-nya di atas 2%, nah itu drop juga sih biasanya. Nah, kemudian sedikit kita intip gimana kondisi dari Bitcoin ETF. Teman-teman, kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, Bitcoin ETF so far masih dalam tekanan jual. Ya, panik teman-teman. Sepertinya market retail ini panik melihat pergerakan Bitcoin yang mengalami penurunan. Dari Ethereum pun juga masih dalam posisi jual ya, Ethereum spot ETF.
Ini menunjukkan bahwa memang kondisi sementara ini, market sepertinya masih takut, market sepertinya masih, taking profit. Mungkin mereka perlu duit untuk liburan, ya mungkin. Mungkin juga ya mereka, mewaspadai sih berbagai potensi yang bisa terjadi di weekend. Sebab weekend terlalu sedikit untuk sentimen, apalagi ada libur ya, libur akhir tahun. Jadi banyak institusi besar yang libur, jadi mereka daripada khawatir, mereka tarik dana dulu, gitu. Jadi ya outflow yang terjadi lumayan gede, sekitar 276 juta US dollar untuk Bitcoin spot ETF, sementara dari Ethereum-nya sekitar 75 juta US dollar. Ya lumayan besar juga, teman-teman. Kemudian berita terbaru datang dari Gate.io, dia mengakuisisi Coinmaster.gp. Ya, ini merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan aset kripto khususnya di wilayah Jepang dan juga Singapura. Ya, jadi ada bursa kripto bernama Coinmaster, teman-teman, yang diakuisisi oleh Gate.io, menunjukkan bahwa posisi perusahaan lagi dalam posisi yang punya duit, and then dia bisa akuisisi perusahaan yang lebih kecil. Itu. Jadi good point untuk Gate.io. MicroStrategy juga dikabarkan mengakuisisi Bitcoin kemarin sebanyak 5.262 Bitcoin. Dan saat ini MicroStrategy dia sudah membeli Bitcoin di harga 106. Oh, kemarin ya, waktu waktu harga belum turun ya, MicroStrategy udah akuisisi. Dan baru diumumkan kemarin tanggal 23 Desember. Jadi ya selamat aja untuk MicroStrategy, 5.252 Bitcoin yang diakuisisi sekarang sudah masuk ke dalam portfolio sebanyak 444.262 Bitcoin. Banyak banget nih MicroStrategy punya cadangan berupa Bitcoin dan sudah di atas dari 2% dari total supply Bitcoin yang ada. Which is ini gede banget, teman-teman. Dan average price dari Bitcoin yang dimiliki oleh MicroStrategy adalah di 62.257 ribu dolar. Ya, 62.000 ya banyak banget, teman-teman. Itu dari berita yang lain datang dari Donald Trump. Ya, jadi Donald Trump mengatakan dia siap untuk memotong pajak. Jadi ini untuk peringatan 7 tahun pemberlakuan pemotongan pajak Trump. Kami akan memberikan potongan pajak terbesar dalam sejarah buat Amerika hebat lagi. Jadi tweetan terbaru dari Donald Trump di akun Truth sosial media milik Donald Trump. Itu teman-teman. Kemarin juga ini data dari El Salvador, yang mana beberapa hari terakhir El Salvador tidak mengakuisisi Bitcoin satu butir lagi per hari ya. Dia justru beli banyak Bitcoin belakangan ini. Jadi ini adalah akun yang dibikin oleh El Salvador untuk menunjukkan aktivitas dari jual beli transaksi yang dilakukan oleh negara El Salvador. Mereka sangat-sangat transparan dalam hal pemberitaan pembelian Bitcoin yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi El Salvador ini salah satu contoh nih negara yang menjadikan Bitcoin sebagai reserve mereka ya, dan mereka terus melakukan akuisisi dan dibagikan ke publik secara sangat transparan. Orang-orang bisa lihat gimana kondisi dari kepemilikan aset yang dimiliki oleh El Salvador khususnya dari Bitcoin. Ya, dia melakukan akuisisi lebih dari 1 Bitcoin di 2 hari perdagangan terakhir, which is ini bagus. Itu. Kemudian data yang lain dari Kyungju, pembaruan tabel kapitalisasi Bitcoin, ETF pemerintah and MicroStrategy. Saat ini kondisinya sudah sangat berbeda, di mana proporsi kepemilikan Bitcoin dari MicroStrategy, governance, kemudian ETF fund, lalu juga perusahaan-perusahaan besar lainnya sudah semakin membesar. Artinya adalah
ya, supply beredar itu mulai dikuasai oleh institusi besar. Bahkan kalau kita lihat dari sini, sepertiganya itu sudah dikuasai oleh institusi besar. Ya, mulai dari ETF, kemudian pemerintah, termasuk MicroStrategy di dalamnya, dan juga beberapa public company. Itu sudah mengakuisisi Bitcoin secara akumulasi sepertiga, artinya 33%. Miners masih menguasai Bitcoin sebanyak 30 persenan something, dan exchange punya kepemilikan sampai 37%. Exchange ini masih retail ya, teman-teman. Itu. Jadi data sudah menunjukkan institusi besar sudah banyak yang masuk. Kemudian Ethereum silent surge, key metric turn bullish on Ethereum. Jadi kelihatan banget dari data CryptoQuant menunjukkan bahwa Ethereum diam-diam diakumulasi oleh whales, even pergerakan harganya cenderung mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Ethereum dikabarkan mengalami lonjakan untuk peningkatan adopsi, ya, meskipun tidak diimbangi langsung oleh pergerakan harga. Kemudian untuk aktivitas perdagangan di exchange masih kelihatan sangat rendah pada Ethereum. Tapi Korea Premium Index menunjukkan ada tren peningkatan dari akumulasi pada Ethereum. Oh, ini berarti Ethereum diam-diam diakumulasi meskipun kondisi market cenderung masih turun. Dan kebetulan tidak terlalu memberikan impact kenaikan harga pada Ethereum-nya sendiri. Itu, teman-teman. Kemudian balik lagi ke Amerika Serikat. IRS sebut staking kripto kena pajak di tengah gugatan hukum yang berlangsung. US Interval Revenue Service, ya, salah satu lembaga yang mendukung untuk penetapan internal Amerika Serikat itu siap-siap akan memberlakukan pajak, ya, yang lebih tinggi mungkin untuk investor di kripto, khususnya di Amerika Serikat. Wah, ini kontradiksi sama apa janji dari Donald Trump nanti. Nah, kira-kira siapa yang akan diberlakukan terlebih dahulu? Apakah kripto bisa ditekan juga untuk pajaknya, atau justru pajak kripto dinaikkan tapi Amerika Serikat menurunkan pajak di bidang lain? Ya, kita tunggu aja. Lalu ada Joe Biden yang dikabarkan kemarin itu membatalkan, ya, baru saja mengakhiri 2 rencana penghapusan pinjaman mahasiswa untuk 30 juta orang. Jadi orang-orang akhirnya harus tetap kena pajak, ya, khususnya bagi mereka yang menggunakan student loan. Nah, itu di Amerika Serikat dikenakan pajak lumayan besar. Nggak terlalu ngaruh sih untuk market kripto. Lalu gimana pergerakan Bitcoin and crypto di dalam analisa teknikal? Kalau kita melihat kemarin dari indeks dolar masih dalam proses penguatan meskipun sudah sempat mengalami penurunan. S&P 500 juga before libur ada sedikit retracement, tapi S&P 500 ini sudah kecenderungan waktunya koreksi. Kemudian dari gold juga pelan-pelan lanjut dalam posisi koreksi. Sementara dari Bitcoin, kalau dari saya sih Bitcoin koreksi, ya, smart money pada Bitcoin sangat-sangat kecil, volume perdagangan juga belakangan cukup kecil. BTC dominance saya bersyukur sekali karena Bitcoin dominance terus mengalami kemerosotan turun, ya, yang berarti adalah kita masih punya harapan untuk all season. Tapi memang secara pergerakan harga belum terlalu meningkat, ya. Semoga altcoin bisa pelan-pelan recover di weekend ini mungkin, atau di libur Natal tahun baru ini, ya, semoga saja. Beberapa koin DeFi udah rally kayak AAV, kemudian yang lain belum terlalu signifikan untuk kenaikannya. Token AI Fed juga udah mulai rally juga, ya, sedikit recover. Algorand juga naik 8%, Koti, kemudian Matic pelan-pelan udah sedikit recover, tapi mayoritas memang masih belum terlalu naik sih. Memang masih belum terlalu recover setelah penurunan yang terjadi kemarin. Tuh. Jadi Bitcoin arahnya kemana? Kalau dari saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin ini masih belum terlalu mengindikasikan tren yang positif. Sementara ini Bitcoin masih dalam proses tekanan selama 7 hari terakhir, ya, dan pergerakan Bitcoin juga belum menunjukkan indikasi reversal atau pembalikan arah dari fase penurunan ini. Apalagi kemarin kita dapat closing weekly time frame yang cenderung agak negatif. Pada Bitcoin ada hanging man.
Ya, saya juga sedikit melakukan, apa namanya, perbandingan dengan beberapa teman-teman yang punya analisa, khususnya di Twitter ya. Jadi banyak yang memprediksi Bitcoin ini sudah dalam posisi top, ya, udah dalam posisi puncak. Bahkan kalaupun nanti akan ada alt season, ya, seandainya nih ada posisi alt season, kita sudah pernah bahas sih sebelumnya kalau alt season itu terjadi ketika pergerakan Bitcoin sudah berada dalam puncak dan cenderung korektif, ya. Eh, dari pergerakan Bitcoin ketika dia sudah mulai koreksi, sudah mulai dalam posisi puncak, itu all season baru terjadi. Ada waktu sekitar sebulanan. Sebulan waktu itu Ethereum yang perform bagus di atas dari Bitcoin. Jadi Bitcoin ini udah koreksi, tapi Ethereum-nya justru bikin all time high baru. Range waktunya cuma sebulan. Jadi kalau prediksi tersebut benar atau analisa tersebut benar, mungkin saja pergerakan Bitcoin akan mengarah kepada fase penurunan, tapi all season justru terjadi. Tuh, tapi itu bukan berarti teman-teman harus FOMO, justru teman-teman harus memikirkan untuk exit plan, ya. Melihat BTC Dominance yang mengalami penurunan seperti ini, saya cukup happy, cuman tetap sih harus tetap waspada sama market. Eee, kita melihat ada potensial Bitcoin, mengalami fase fase yang ya bisa bilang negatif dalam beberapa waktu terakhir, seperti itu. Tapi kalau altcoin-nya nggak dikasih koreksi, ya itu bisa jadi pertanda baik juga. Jadi jangan terlalu, apa namanya, jangan terlalu takut, jangan juga terlalu FOMO di posisi seperti market ini. Memang sangat-sangat krusial dan kita baru dapat indikasi pergerakan positif tersebut di perdagangan kemarin. Gitu. Kalau sedikit aku lihat dari Ethereum ya, Ethereum cukup stabil secara price action. Kemudian jika kita perhatikan di daily time frame, dia potensial udah mulai dimasuki smart money dalam jangka waktu pendek. Ya, ada peningkatan smart money serta volume perdagangan yang naik. Dan ini justru tidak terjadi pada Bitcoin. Bitcoin justru terus mengalami penurunan smart money. Oke, indikasinya adalah positif di Ethereum, tapi Bitcoinnya sendiri masih potensially mendapatkan tekanan. Itu jadi sabar-sabar dulu bagi yang punya Bitcoin dan mungkin altcoin akan ambil kontrol dulu. Sementara khususnya untuk token-token yang belum running tinggi ya. Kemarin kan yang naik itu cuma token-token purba, koin kayak Algorand, Hedera Habar, terus juga Cardano ya kan, XRP, XLM itu aja yang naik ya. Tapi koin-koin AI belum naik. Terus aku perhatikan juga koin dengan narasi real world asset juga belum semuanya naik kecuali Ondo Finance dan project-project dari decentralized finance kan, ya decentralized finance, kemudian decentralized science dan juga macam-macam project-project baru juga belum terlalu perform. Ya semoga all season bisa terjadi sih dalam jangka waktu dekat, itu sangat-sangat dinantikan ya. Kejutan banget nih ketika Bitcoin-nya udah mulai koreksi seperti sekarang ini. Tapi jangka pendek ini Bitcoin dapat akumulasi ya. Udah mulai sedikit rally, tapi ya tetap aja sih menurut saya arah dari Bitcoin akan ke 90.000. Ya mungkin secara jangka pendek di bawah naik dulu sebentar and then potentially masih akan koreksi. Kemudian level resistance target dari Bitcoin ada di 97.200. Ingat di weekend ini sentimen kemungkinan akan sedikit. Jadi andai kata kalau ada kenaikan-kenaikan ini, bisa saja Wales memang pengen untuk taking profit dulu. Artinya adalah market bisa jadi di bawah rally naik dulu, ya kan, biar Wales-nya enak buat TP. Karena mereka nggak mungkin jual di harga bawah, teman-teman. Biasanya secara psikologi, Wales pasti akan mencoba untuk mendapatkan harga yang oke, and then baru dia TP, ya kan. Takutnya kalau skenario tersebut bisa terjadi, ya bisa jadi pergerakan altcoin akan dibawa rally naik dulu beberapa waktu, mungkin beberapa hari ya sebelum masuk ke long weekend lagi gitu. Jadi tetap antisipasi aja sih buat Bitcoin dan juga altcoin meskipun sekarang positif, tapi jangan terlalu over confidence juga karena situasi ke depan kita masih sangat-sangat rawan. Smart money juga semakin kecil di market, jadi bisa jadi indikasi buat teman-teman lebih aware, lebih hati-hati aja.
Oke deh, paling gitu aja buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi juga di Telegram, buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.